yang disebut sholat malam, baik yang qablan naum, sebelum tidur maupun setelah tidur, di sholat ba'diyah isya 2 rakaat, atau sholat sunat mutlak yang lainnya, atau kemudian diakhiri dengan witir, ini disebut dengan sholatul lail. Sholatul lail, sholat malam. Ada yang sebelum tidur, ada yang sebelum tidur, dan ada yang setelah tidur. Kalau yang setelah tidur yang kemudian kita kenal dengan sholat tahajud 2 rakaat, walaupun 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak. Yang terpenting bukan banyaknya, tapi istiqamah, rutin, walaupun 2 rakaat. Itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk melanggengkan ilmu yang telah kita pelajari, lalu tersimpan secara apik dalam memori kita, lalu insya Allah kita bisa mengamalkannya. Jadi qiyamul lail atau sholatul lail, walaupun 2 rakaat, walaupun sebelum tidur. Sholat sunat atau sholatul lail dalam sejarah itu kan juga disebutkan, dicontohkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu adalah sahabat yang karena sudah senior, sudah renta, tapi punya semangat tinggi untuk melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat tahajud atau pokoknya sholat di malam hari, sholat sunat setelah isya. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar ini membiasakan qiyamul lail atau sholatul lail sebelum tidur. Beda dengan Sayyidina Umar. Beliau adalah masih muda, kuat, dan terbiasa bangun malam. Maka dia melakukan sholatul lail setelah tidur. Jadi kita kalau mau qiyamul lail atau mau sholatul lail boleh sebelum tidur, meskipun memang yang paling afdal adalah setelah tidur. Nah, itu yang kemudian kita kenal dengan sholat tahajud. Dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab athaka maqaman mahmuda. Dan dari setengah malam, para ulama menyebutkan wa minal lail itu setengah malam yang terakhir. Wa minal lail, dan setengah malam yang terakhir, fatahajjad, maka bertahajudlah, bersujudlah, karena itu merupakan perintah Allah. Asa ayyab athaka maqaman mahmuda, maka dia akan asa ayyab athaka maqaman mahmuda, itu berarti mudah-mudahan akhirnya Anda akan mendapatkan maqaman mahmuda, posisi yang mulia, posisi yang terpuji. Jadi qiyamul lail atau sholatul lail dalam Quran disebutkan asa ayyab athaka maqaman mahmuda, bisa mengantarkan kita semua mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah. Posisi yang mulia di hadapan Allah. Maka kemudian karena ini bisa mengantarkan kemuliaan pada kita semua, maka dalam beberapa hadis itu disebutkan afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Seutama-utamanya sholat sunat setelah sholat fardu adalah sholatul lail. Itu hadis dalam riwayat Imam Muslim. Karena saking mulianya, posisi itu saking mulianya, dan orang yang rela bangun malam setelah, bayangkan ketika orang main enak-enak tidur, lalu kemudian ikhlas qiyamul lail, orang mau qiyamul lail itu berarti sudah dianggap ikhlas.
Karena tidur itu bagian dari kenikmatan, nikmat banget, apalagi kalau udah ngantuk, tidur itu rasanya asyik. Ini kok kemudian bangun, maka kemudian Allah memberikan posisi yang khusus. Maka kemudian dalam hadis lain itu disebutkan, nazala rabbuna tabarakallahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hatta lahina tabqa thuluthal lail. Jadi pada tengah malam itu Allah turun ke langit sampai sepertiga malam terakhir. Kemudian fayaqul, lalu kemudian Allah berfirman, man yad'unani fa astajibu lahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku ijabahi. Mintalah pada Allah, maka Allah akan ijabahi, akan kabulkan. Dan kita harus ingat, setiap permintaan kita tidak langsung dikabulkan. Ada yang ditunda, kapan hari, kapan waktu, ada yang diberikan di akhirat nanti. Karena kalau doa kita dikabulkan langsung cash, bisa jadi dunia itu tidak muat. Dan Allah Maha tahu kondisi kita kapan bisa menerima pemberiannya. Misalkan kita minta diberi kekayaan, Allah dengar, tapi belum tentu Allah tahu kalau kita belum bisa menerima kekayaan. Maka bersyukurlah kita tetap dengan kondisi seperti ini. Karena jangan-jangan kalau kita diberi kekayaan karena merasa punya uang banyak, nggak kuat iman, nah ngebar lah, teler lah, kan begitu. Karena kita belum kuat iman. Allah tahu kapan kita akan diberikan. Mungkin satu saat, wah, Allah ridho ketika kita mau naik haji, tiba-tiba aja ada punya uang, punya haji. Karena saat itulah barangkali kita baru kuat untuk menerima uang itu. Kan gitu. Wa man sa'alani fa'utihi. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, fa'aghfir lahu, maka aku akan ampuni. Mintalah. Itu saking dekatnya kita pada Allah. Ketika kita mampu atau berani qiyamul lail, mintalah sesukanya, sebanyak-banyaknya. Karena saat itulah kita saking lagi kondisi dekat-dekatnya. Di dalam hadis yang lain yang juga mirip dengan redaksi yang berbeda, inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Sesungguhnya waktu malam itu waktu yang cepat, yang kira-kira sinyalnya sedang ketemu. La sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun. Waktu malam itu waktu yang tepat, sinyalnya antara hamba dengan Allah lagi klik, lagi ketemu, full, ibarat sinyal HP nyambung, dua sinyal ketemu, lancar, nggak nggak kresek-kresek, pokoknya jernih gitu ya sinyalnya. Maka kemudian ketika dia minta pada Allah khairon, kekayaan atau kebaikan. Ini khairon itu dalam bahasa Arab artinya kebaikan, tapi sering ditafsirkan di dalam beberapa tafsir khairon itu kekayaan. Jadi kekayaan yang baik itu khairon. Maka kalau berdoa kita sering menggunakan redaksi Allahumma inna nas'aluka khairon katsira. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau khairon katsira, kebaikan yang banyak. Itu artinya adalah kekayaan.
Jadi kekayaan yang baik yang bisa memberikan hidayah kepada kita, bisa memperkuat ibadah kita, itu khairan katsiran. Kalau mau rizki, bayang kita mau menggunakan kata rizki, Allahumma inni as'aluka rizqan mubarakan. Jadi kalau rizki itu yang diberkahi, bukan yang banyak, yang diberkahi. Apa makna rizki yang diberkahi? Setiap kali dipergunakan maka dapat memperkokoh, menambah kebaikan kita. Itu rizki yang diberkahi. Doanya Allahumma, kalau pakai kekayaan, Allahumma inna nas'aluka khairan katsira wa rizqan mubarakan. Nah, gitu. Itu redaksi yang dipergunakan. Nah, sama dengan di hadis ini, pada malam itu karena sinyalnya yang ketemu, maka dipersilahkan oleh Allah untuk meminta khairan, kebaikan, min amrid dunya, dari masalah dunia, wal akhirah, dan akhirat, illa a'tahu iyahu, maka Allah pasti akan berikan kepadanya, wa dzalika kullu lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Tapi harus diingat jamaah sekalian, sholat qiyamul lail itu hukumnya sunnah. Kalau kita qiyamul lail itu sunat, jangan sampai banyaknya sholat sunat kita lalu besoknya subuhnya ketinggalan. Nah, ini sholat sunat, melaksanakan sholat sunat yang salah kaprah. Sholat sunat, sholat tahajud sampai 8 rakaat, sampai 20 rakaat, besoknya subuhnya jam 7. Nah, itu namanya salah. Jadi sekali lagi, kalau kita melaksanakan ibadah sunat, jangan sampai menghancurkan yang wajib. Itu catatan itu. Pokoknya hukumnya begitu. Kalau kita melaksanakan sholat sunat, jangan sampai yang wajib hancur. Contohnya tadi, apa tadi? Sholat tahajud kebanyakan, subuhnya kesiangan. Tuh, itu salah itu.